Nah saudara, kita dalam khotbah berseri Advent. Ini adalah minggu kedua dari silsilah anugerah dalam kelahiran Kristus. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang Tamar. Dan minggu ini kita akan belajar mengenai Ruth. Dan judul khotbah saya adalah anugerah bagi yang terasing. Kita akan melihat bagaimana di Ruth 1, kita akan melihat percakapan antara Naomi dan kedua menantunya, Orpa dan Ruth. Kita akan mendengar sebuah perkataan yang sangat terkenal, bangsamu akan menjadi bangsaku, Allahmu akan menjadi Allahku. Lalu kita akan lompat di Ruth 4, bagaimana Ruth ketemu sama Boas. Boas ini akhirnya menikahi Ruth, dan dari sana lahir seorang anak yang namanya Obed, yang menjadi kakek dari Raja Daud. Karena Obed memperanakkan Isai, dan Isai adalah ayah dari Raja Daud. Dan kita akan membaca bersama-sama Ruth 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Dan saya akan bacakan kepada saudara ayat yang genap, saudara baca yang ganjil ya. Ruth 1 ayat 8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Ayat 9 saudara. Atas karunia Tuhan, kamu dapat masing-masing di rumah suaminya, lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Ayat 11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Ayat 13. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Ayat 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Nah, ini perkataan yang luar biasa. Kemudian kita lompat ke Ruth 4, bagaimana Boas ketemu dengan Ruth, dan ternyata Boas adalah keluarga dari Naomi yang menjadi penebus bagi keluarga Naomi. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Ayat 15. Dan dialah yang menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dia yang mengasuhnya. Ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada nama Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Beginilah firman Tuhan ya saudara ya. Nah, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah saudara merasa saudara ini gak layak masuk di dalam cerita besar Tuhan? Saudara mungkin merasa bahwa hidupmu terlalu kacau, identitasmu terlalu hancur, sehingga engkau merasa aku gak pantas Tuhan kalau aku masuk di dalam cerita dan rencana Tuhan. Pernahkah saudara merasa seperti seorang outsider, seperti orang yang tidak masuk hitungan? Saudara pernah merasa seperti itu? Seperti orang yang hadir di gereja, tapi saudara merasa tidak belong di sana.
Yang menarik adalah perasaan itu sudah tertulis di Alkitab. Alkitab tidak pernah menyembunyikannya. Ini adalah cerita Alkitab. Hari ini kita akan melihat bahwa Allah justru menyusun cerita penebusannya melalui orang-orang yang dunia anggap tidak layak. Dan salah satu bukti terkuat ada di halaman pertama di Perjanjian Baru. Kalau saudara baca Matius 1 Tuhan memulai Injil dengan daftar nama. Nah, apa maksudnya? Karena Matius ditulis untuk orang Yahudi, maka Matius ingin memastikan bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud. Makanya kalau saudara lihat kenapa kok ada silsilah. Dan silsilah itu penting bagi zaman kuno. Karena silsilah itu sama seperti CV. Kalau saudara ingin memperkenalkan diri untuk mencari pekerjaan, biasanya saudara akan ditanyain CV-mu mana? Kamu kerja di mana? Kamu sekolah di mana? Ya, jurusanmu apa? Ya, degreemu apa dan yang lain-lain. Tetapi zaman dulu tidak ada CV. Yang ada adalah silsilah. Yang artinya kamu berasal dari keluarga siapa? Siapa nama orang tuamu? Kamu dari mana? Nah, tentu saja Matius ditulis dengan tujuan untuk menyatakan Yesus adalah keturunan Daud. Tapi perhatikan, yang mengejutkan adalah di dalam silsilah di Matius 1 ada nama-nama perempuan yang sangat tidak lazim di dalam zaman patriarki. Karena zaman patriarki yang diutamakan adalah laki-laki. Biasanya yang ditulis di dalam silsilah ada nama bapaknya laki-laki dan nama anak laki-lakinya. Nama wanita tidak pernah ditulis. Apalagi nama-nama istrinya tidak pernah ditulis. Yang mengejutkan justru di silsilah Yesus ada nama-nama seperti Tamar. Ada nama-nama seperti Ruth. Tamar dan Ruth. Ruth ini orang Moab, bukan orang Yahudi. Ada nama Bathsheba, ada nama Maria. Dan seakan-akan kisah-kisah mereka itu sengaja ditonjolkan untuk menjelaskan makna Natal dan karya Kristus. Kenapa kok Ruth, hari ini kita membahas Ruth, disorot dalam silsilah Yesus? Padahal dia seorang janda. Dia seorang asing dari Moab, seorang yang miskin dan tersisih. Namun kenapa kok seakan-akan Tuhan dengan bangga mengatakan ini loh. Ada yang namanya Ruth, seorang Moab. Kenapa? Karena kisah Ruth bukan cuma kisah tentang seorang perempuan baik hati yang mendapatkan jodoh seperti seorang Cinderella yang ketemu pangerannya, bukan sekedar cerita romansa manis. Ini adalah deklarasi kode keras Tuhan yang berkata kepada kita bahwa aku membangun kerajaan surga melalui orang-orang yang dunia anggap tidak berguna. Melalui orang-orang yang dunia anggap terasing, tersisih, orang-orang yang ditindas, orang-orang yang diabaikan. Nah, poin saya ada 3 dari khotbah ini adalah yang pertama, kuasa dari persahabatan yang mengubah. Yang kedua adalah Tuhan bekerja di balik hal yang biasa. Kemudian yang ketiga adalah anugerah yang menghancurkan keangkuhan. Yang siap belajar katakan yes. Oke. Kita minta Tuhan buka hati kita untuk menerima firman Tuhan ya. Nah, saya akan mulai dengan narasi cerita Ruth ya saudara ya. Nah, kita mulai dengan kisah Naomi. Naomi adalah gambaran hidup yang hancur, yang kehilangan segalanya. Ya, jadi hiraukan itu gambar seorang wanita yang kelihatannya masih kenceng mukanya dengan botox begitu saudara ya. Biar mestinya Naomi nggak sekenceng itu mukanya karena dia sudah tua ya. Dia sudah keriput dan dia ceritanya adalah Naomi dan keluarganya pindah ke Moab dan karena apa? Ada kelaparan di Israel. Di sana suaminya sama Naomi dan kedua anak laki-lakinya merantau di Moab. Kemudian kedua anaknya menikah dengan perempuan Moab, ya, Orpa dan Ruth. Lalu bencana datang, kejadian bertubi-tubi. Suami dari Naomi meninggal. Tidak lama kemudian kedua anak laki-laki Naomi meninggal juga. Nah di zaman itu seorang janda sudah sangat rentan. Tapi Naomi adalah janda kelas terburuk. Kenapa? Karena dia sudah tua, dia sudah berumur. Kemungkinan orang tuanya sudah meninggal. Dan kemungkinan untuk dia dinikahi orang sudah sangat kecil. Kenapa? Karena dia tidak bisa punya anak lagi. Kenapa? Sudah tua. Dan anak laki-laki dewasa yang seharusnya bekerja untuk menopang dia sudah mati semua saudara. Jadi di budaya itu modal hidup bukan ijazah atau skill
profesional. Tetapi model hidup adalah suami, anak laki-laki, dan tanah warisan. Lah tanah warisannya sudah ditinggal gara-gara kelaparan, mereka pindah ke Moab. Jadi tanah warisan itu sudah tidak ada lagi. Jadi semua hidup Naomi itu sudah diambil daripadanya. Nah mungkin saudara tergoda berkata, kasihan ya, zaman dulu perempuan kalau nggak punya suami atau anak dianggap nggak bernilai. Tapi hati-hati saudara, karena hari ini kita bisa relate. Karena hari ini banyak orang yang merasa nobody hanya karena apa? Berat badan, penampilan, status, kekayaan, gadget, jumlah follower. Sama saja. Jadi sebenarnya cerita ini bisa kita relatekan dengan keadaan kita sekarang. Setiap budaya punya caranya sendiri untuk berkata begini. Kalau kamu nggak punya X, apa itu? Kekayaan, status, kecantikan. Kamu bukan siapa-siapa. Naomi hancur karena budaya mengatakan tanpa suami, tanpa anak laki-laki, kamu nggak berharga. Budaya kita hari ini berkata tanpa kesuksesan, tanpa kecantikan, tanpa pengaruh, tanpa prestasi, kamu bukan siapa-siapa. Jadi hari ini kalau saudara merasa seperti itu, ya saudara bisa melihat dan relate dengan cerita ini. Nah, Naomi pulang ke Israel dengan 3 status baru. Dia janda, dia miskin, gak punya apa-apa, sudah gak punya keluarga, tidak ada warisan, sendirian. Dan menariknya, kehilangan itu bukan hanya mengambil hal-hal yang dia miliki, tetapi juga mengubah siapa dirinya. Karena dia jadi orang yang pahit, saudara. Saudara, saya mau stop dulu di sini. Kita highlight ini ceritanya. Kadang tragedi yang terjadi dalam hidup kita bisa mengubah siapa kita. Saudara mungkin kehilangan pasanganmu. Saudara mungkin kehilangan sahabatmu. Saudara mungkin dikhianati oleh bisnis partnermu yang adalah kakakmu sendiri atau adikmu sendiri. Saudara kehilangan relasi. Saudara kehilangan pekerjaan. Saudara kehilangan arah hidup. Dan saudara tanpa sadar karena saudara mengalami banyak tragedi, muka saudara rungsep. Muka saudara jadi gak suka cita lagi. Dan saudara kehilangan dirimu sendiri. Saudara saya berkali-kali ketemu sama jemaat ngomong begini sama saya. Pastor tahu gak? Saya itu dulu orangnya periang. Saya dulu orangnya sumringah. Sumeh, senang senyum-senyum. Tetapi sekarang lihat mukaku kayak kates gini saudara. Kenapa? Sedih gitu saudara. Mungkin ada yang bilang dulu pastor saya itu tegar, kuat. Tapi sekarang saya itu gampang depresi pastor. Kenapa? Karena mungkin dia pernah dilecehkan. Kenapa? Karena dia pernah dikecewakan. Sehingga apa? Kita kehilangan diri kita sendiri. Karena kejadian-kejadian yang buruk. Nah itulah Naomi. Nah kalau hari ini Anda mengalami seperti itu, Anda bisa belajar dari kitab ini. Kenapa? Karena Alkitab juga tahu bahwa kita semua kalau mengalami tragedi tanpa Tuhan, kita bisa kehilangan iman dan putus asa. Jadi Naomi hidupnya tidak hanya berantakan secara lahiriah, jati dirinya hancur. Dia merasa terasing dari dunia dan bahkan tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Dia berkata begini saudara, di ayat 20-21. Jangan sebut aku Naomi. Naomi itu artinya apa? Manis. Tapi sebut aku Mara. Mara artinya apa? Pahit gitu saudara. Jadi dulu waktu dia balik ke Yudea, orang-orang bilang, loh kamu ini Naomi kan? Jangan panggil aku Naomi. Panggil aku Mara. Ya dia seperti seakan-akan marah. Bahkan dengan yakin dia berkata, Tuhan menentangku. Tangan Tuhan teracung melawan aku. Jadi kalau saudara bisa lihat, Naomi menafsir seluruh hidupnya dari lensa kepahitan. Dari lensa masalah. Dan dia merasa identitasnya hancur. Padahal kalau kita perhatikan sebenarnya di tengah kepahitan Naomi, Tuhan sebenarnya sudah mengirim seseorang yang mendampingi dia. Siapa itu? Ruth. Tapi Naomi gak bisa melihatnya. Nah kita kembali ke cerita itu. Naomi menyuruh Orpa dan Ruth pulang ke rumah orang tua mereka. Kenapa? Bukan karena Naomi itu sudah kamu ngerepoti aku. Gak gitu saudara. Tetapi mereka itu masih muda. Ruth sama Orpa itu masih muda. Artinya masih punya orang tua yang bisa menanggung mereka. Kemudian yang berikutnya adalah mereka bisa nikah lagi. Artinya nanti mereka bisa punya keluarga baru, mereka bisa punya keturunan, maka itu baik buat mereka. Nah kalau mereka ikut Naomi ke Israel, mereka bukan cuma hanya jadi janda dan miskin, mereka jadi orang asing. Dia kan orang Moab tuh belum tentu disukai sama orang-orang Israel. Dan mereka gak punya pelindung laki-laki, berarti mereka beresiko untuk dilecehkan dan mengalami kekerasan dan bahkan dieksploitasi.
Jadi waktu Naomi berkata, pulanglah, Naomi sebenarnya mengasihi mereka. Naomi berkata, kalau kamu ikut sama aku, hidupmu akan lebih menderita daripada hidupku. Tapi luar biasa di tengah-tengah konteks seperti itu, Ruth dengan radikal berkata kata-kata yang sering muncul di lagu-lagu. Kemana engkau pergi, aku akan pergi. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Allahmu adalah Allahku. Wow, luar biasa sekali. Ruth melakukan imigrasi bukan demi hidup lebih baik, tapi untuk hidup yang lebih buruk demi kasih kepada Naomi. Nah ini luar biasa saudara. Nah sebelumnya kalau saudara nonton TikTok dan Instagram terakhir-terakhir, itu hashtag kabur aja dulu, kan banyak yang bilang, ayo sama-sama kita tinggalkan Indonesia, kita kerja di negara A, B, C, D. Biasanya untuk apa? Supaya pekerjaan yang lebih baik, masa depan yang lebih baik. Betul saudara ya? Kok banyak pandangan-pandangan kosong, kenapa? Kena hujan gitu, kakinya dingin, begitu saudara ya. Ya. Biasanya mereka bekerja di luar negeri untuk supaya mengadu nasib, supaya masa depan anak-anaknya, keluarganya lebih baik. Nah ini, imigrasi yang dilakukan oleh Ruth itu justru membuat dia mempunyai hidup yang lebih buruk daripada sebelumnya. Karena apa? Dia masuk ke negeri asing yang mungkin membenci dia. Dia tahu kehidupan di luar dari Moab kemungkinan besar akan lebih buruk. Gak ada jaminan ekonomi, gak punya pelindung seorang laki-laki, tidak ada reputasi, potensi pelecehan, potensi diskriminasi, potensi eksploitasi. Tapi di tengah itu semua dia berkata salah satu pernyataan yang sangat luar biasa yang ada di Alkitab. Nah apa yang terjadi saudara? Akhirnya Ruth mendampingi Naomi pulang ke Bethlehem. Ruth menjadi tulang punggung keluarga, saudara. Jadi bayangkan Ruth itu kerja. Kerja apa? Dia sebagai seorang janda, dia kerjanya adalah cleaning. Bahasa Inggrisnya cleaning. Itu adalah program jaminan sosial di Perjanjian Lama. Jadi kalau ada orang punya ladang, ladangnya itu kalau pas lagi dipanen, nggak boleh dipanen bersih. Dibiarkan kececeran. Kalau disabit, jangan disabit sampai bersih. Sisakan. Untuk siapa? Anak yatim, janda, orang miskin. Itu program jaminan sosial bagi Perjanjian Lama. Supaya mereka dapat sisanya. Nah ceritanya adalah, nah ini luar biasa. Rut 2 ayat 3, baca sama-sama ayat yang di sebelah sini ini. 1, 2, 3. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Nah kalau saudara baca di pasal itu banyak sekali kata kebetulan. Kebetulan, lah nek kebetulannya kakean, itu saya rasa bukan kebetulan. Yang setuju katakan amin. Ya. Ini adalah kedaulatan providensia Allah yang bekerja lewat hal-hal yang biasa. Nah kebetulan gara-gara Ruth itu orang Moab, orang tanya ini kan orang Moab, ngapain dia ada di sini? Oh dia itu nemenin mertuanya yang janda dan anak-anaknya sudah mati semua. Dia ini menantunya, mestinya dia bisa pulang. Tapi dia enggak, dia menemani Naomi dan dia sampai ada di sini. Nah Boas mendengar itu, wah Boas tergerak. Dia bilang sama anak buahnya, jangan sampai ada apa-apa sama orang itu. Dan kalau kamu ninggalin gandum, tinggal lebih banyak supaya dia dapat lebih banyak. Cukup. Wah, akhirnya Ruth pulang dengan banyak gandum. Nah, Naomi bingung. Loh, kamu kok punya banyak gandum dari mana? Ternyata itu kebetulan ladangnya Boas. Terus dia cerita siapa Boas itu. Dan Naomi kaget. Loh, bukankah dia itu sepupuku? Jadi ada hubungan keluarga. Nah, disinilah Alkitab memberikan yang namanya kinsman redeemer. Bahasa Ibraninya adalah Goel. Goel adalah penebus kerabat. Artinya begini, kalau saudara masih ingat hukum Levirat ya, yang lalu, bahwa kalau ada satu anggota keluarga yang jadi janda, itu anggota keluarga yang tersisa itu harus memikirkan yang terbengkalai ini. Apalagi dia sudah kehilangan tanah warisan, apalagi dia suaminya udah meninggal, gak punya anak laki-laki. Artinya apa?
dalam institusi hukum Yahudi, tanah warisannya harus ditebus. Terus nama keluarganya harus dipulihkan. Dan somebody harus dinikahkan dengan janda keluarga ini untuk mengangkat yang sudah terasing, mengangkat mereka yang sudah terbuang kembali ke dalam keluarga. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi ini ceritanya bukan sekedar cowok baik yang menolong cewek malang, bukan. Itu sinetron Indonesia gitu saudara. Tetapi ini adalah seorang yang berkorban, mengorbankan kenyamanannya, mengorbankan kekayaannya, mengorbankan reputasinya untuk mengangkat dua perempuan yang terasing kembali masuk ke dalam keluarganya. Nah, ceritanya Naomi ngajarin Ruth. Dengan arahan Naomi, nanti kalau kamu ketemu sama Boaz, baik-baik ya. Oke. Coba cari cara untuk ngobrol sama Boaz gitu ya. Nah, satu hari malam-malam Ruth dengan arahan Naomi datang ke tempat pengirikan. Terus dia ngelihat Boaz lagi tidur. Dan Naomi nyuruh sama Ruth, kamu tidur di bawah kakinya. Dan ketika Boaz terbangun, ada perempuan tidur di bawah kakinya. Ini apa-apaan ini? Terus habis itu Ruth cerita siapa dirinya. Terus kemudian Ruth bilang, bentangkan sayapmu atas hambamu sebab engkau adalah penebus kerabat. Engkau adalah kinsman redeemer. You are my Goel. Ya, engkau yang bisa menebusku. Jadi dalam bahasa kita, Boaz tolong jangan cuma hanya tolong kita dari jauh. Boaz tolong jangan hanya baik sama kita dari jauh. Tetapi masuklah dalam penderitaan kami. Tebuslah kami. Ini adalah permintaan yang sangat berani. Karena pada waktu itu tidak ada perempuan yang berani melakukan ini. Ini kalau misalnya saya simpulkan, ini adalah seorang perempuan muda yang melamar pria yang terpandang gitu saudara ya. Kalau ada yang keberatan, kenapa kok perempuan itu berani melamar laki-laki, di Alkitab sudah ada saudara ya, dari zaman dulu ya saudara. Janda asing meminta tempat di dalam keluarga Israel sama juragan Israel. Nah ini ceritanya saudara ya. Orang yang gak punya apa-apa meminta seorang yang membayar harga besar untuk menebus keluarganya. Dan luar biasa, Boaz merespon dengan kagum. Dia gak berkata, kamu ini siapa? Tidur-tidur di kakiku. Diusir, gak gitu saudara. Tetapi Boaz memuji, kamu ini orang baik. Karena apa? Kamu mendampingi mertuamu. Kebaikanmu yang sekarang lebih besar dari yang dahulu. Karena kau tidak mengejar laki-laki muda, laki-laki ganteng, laki-laki kaya. Tapi kamu cari kebenaran dan menegakkan keadilan bagi keluargamu. Akhirnya Boaz mengambil resiko yang besar. Dia menebus tanah warisan dari Naomi dan menikahi Ruth. Dan di akhir cerita, Naomi dipulihkan dan Ruth mendapatkan tempat menjadi keluarga Israel. Nah di sini kita bisa melihat Boaz sebagai gambaran Yesus. Penebus yang tidak hanya punya kasihan, tetapi benar-benar masuk dan mengikatkan diri kepada yang ditebusnya. Bahkan penderitaan yang ditebusnya itu dia angkat untuk menjadi bagian dari keluarganya. Jadi kasih ini adalah kasih seperti sang juru selamat ya saudara ya. Nah ending dari kisah Ruth, itu kalau saudara bisa bayangkan drama Korea ini seru. Netflix 10 sesi gitu ya, episode gitu ya. Ending kisah Ruth dari kepahitan ke kehidupan yang baru. Naomi yang pahit dipulihkan. Ruth yang terasing diterima dan diangkat. Boaz yang mapan memberi diri untuk menebus. Lahirlah Obed. Obed bapaknya Isai, Isai bapaknya Daud, dan Daud adalah nenek moyang Yesus Kristus. Ini adalah cerita di balik dua perempuan yang terluka di Bethlehem. Allah menulis cerita penebusan bagi seluruh dunia. Di balik kepahitan Naomi, Allah sedang menyiapkan cerita Natal, saudara. Nah, dari kisah ini, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini? Nah ini baru introduction-nya saudara ya. Enggak. Cepet ya saudara ya. Jadi poin yang pertama adalah begini. Kuasa dari persahabatan yang mengubah. Nah supaya saudara perhatikan di sini. Ada sebuah persahabatan yang tidak kita sadari sebenarnya mereka sedang bersahabat. Di tengah cerita Ruth kita melihat satu persahabatan yang luar biasa antara apa? Naomi dan Ruth.
perempuan tua yang lagi pahit dengan janda muda yang terasing. Saudara, friendship and relationship adalah hal yang sangat powerful di bumi, saudara. Makanya setiap kali kalau saya menjalin sebuah hubungan, I always say, I treasure the relationship. Karena Alkitab penuh dengan persahabatan-persahabatan yang luar biasa. Bahkan The Meaning of Marriage yang ditulis oleh Tim Keller atau John Piper yang menulis This Momentary Marriage itu berkata bahwa untuk sebuah pernikahan itu dapat bertahan, itu bukan sekedar romansa atau seks, tetapi sebuah persahabatan. Begitu juga sebuah komunitas yang sehat, itu dibutuhkan sebuah persahabatan. Yang menarik adalah pertobatan Ruth itu tidak terjadi karena Naomi ngotot untuk menginjili Ruth. Enggak. Naomi bahkan mendorong Ruth pulang ke Moab. Udah, kamu pulang aja. Tapi justru ketika Naomi dengan tulus mengutamakan kebaikan dan mengasihi Ruth, bukan untuk kebutuhannya, tetapi untuk kebutuhan kebaikan Ruth, disitulah hati Ruth meleleh dan berkata, kalau kamu punya Tuhan yang membuat kamu mengasihi seperti itu, aku mau jadi bangsamu. Aku gak pernah kenal Tuhan yang seperti itu. Jadi kalau saudara perhatikan, Naomi melakukan apa? Love before belief. Kasih sebelum membuat orang percaya kepada Tuhannya. Naomi mengasihi Ruth sebelum Ruth percaya. Dan itulah yang membuat Ruth percaya, tertarik saudara. Naomi menyuruh mereka kembali ke keluarganya dan bahkan ke Allah mereka. Tapi perhatikan cara Naomi berdoa. Dia berdoa begini, kiranya Allah Yahweh menunjukkan kasih setianya kepadamu. Dia nggak bilang gini, semoga Allahmu yang kamu sembah itu memberkati kamu. Nggak gitu. Dia mendoakan dengan tulus. Menantunya itu dengan doa dari Allah Yahweh. Dan dia memperlakukan menantunya bukan dengan diskriminasi. Bukan dengan jahat, tetapi dengan kasih. Dan ini yang membuat Ruth itu bertanya-tanya. Disitulah Ruth akhirnya berkata, kalau kamu menyembah Tuhan yang seperti itu, aku mau Tuhanmu jadi Tuhanku. Saudara, disinilah Injil itu bukan sebuah argumentasi atau doktrin kosong semata. Tetapi kalau Injil itu sudah menyentuh hati saudara, Injil bukan hanya teori, tetapi Injil adalah kasih yang mengubah saudara. Sehingga saudara pun juga bisa mengasihi orang lain. Kasih yang hadir, kasih yang berusaha mengerti, kasih yang berkorban. Saudara, disinilah kenapa kok Gibeon Church mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna. Karena kita menyadari bahwa semua orang itu sebenarnya orang-orang terasing yang sedang mencari kebenaran. Kita semua bukan hanya butuh doktrin apologetika yang membuat intelektual kita penuh dengan pengetahuan. Ini yang benar, itu yang salah. Percuma kalau saudara tahu yang benar yang salah tetapi saudara nggak tahu caranya mengasihi. Halo? Amin saudara? Karena kalau kita tidak out love, kita nggak belajar untuk mengasihi, maka percuma. Jiwa-jiwa yang terasing itu perlu menemukan rumah rohani. Itulah sebabnya kenapa kok di care group itu yang disambut adalah persahabatan yang tidak menghakimi. Safe, but at the same time, persahabatan yang tidak menghakimi itu juga membawa kita kepada kekudusan. Sehingga not soft towards sin. Jadi kalau saudara lihat, pesan dan prinsip persahabatan yang kita bisa pelajari dari cerita ini adalah persahabatan sama dengan waktu dan komitmen. Saudara, kita hidup di era hubungan yang begini. I follow you, dan you follow me then. Makanya setiap kali saya dapat request, fall back dong kak, gitu ya saudara. Pastor fall back dong, oke aku fall back gitu ya saudara ya. Tapi kalau begitu saya tahu I unfollow you, I also unfollow you. He also unfollow me. Kita saling unfollow-unfollowan gitu saudara. I friend you, you friend me. You unfriend me, I unfriend you. Nah itulah dunia. Saudara, manusia tidak diciptakan dengan sebuah kehidupan dan hubungan sedangkal ini. Dan Ruth memberikan kita blueprint persahabatan yang indah. Karena kalimat Ruth menunjukkan dua unsur utama persahabatan. Yang pertama waktu. Karena dia bilang begini, kemanapun kamu pergi, aku akan pergi. Di mana kamu akan bermalam, aku akan bermalam di sana. Artinya apa? I will be there for you. Lagunya Mariah Carey. I'll be there gitu saudara. Oh,
Ada yang nggak tahu Mariah Carey itu siapa gitu. Ini menunjukkan saya tua gitu ya. Aku akan bersamamu, aku akan menyertaimu, aku akan ada di dalam ritme musim kehidupanmu. Saudara, tidak ada persahabatan yang langgeng tanpa kehadiran waktu, investment, presence. Betul saudara? Itulah yang dikatakan di sini. Kemudian apa? Komitmen. Di mana engkau mati, aku pun mati, di sanalah aku akan dikuburkan. Ini bukan hanya perasaan dekat, ini bukan, oh aku cinta mama mertua. Bukan saudara. Yang dimaksudkan adalah, I will not leave you, meskipun hidupmu gak enak, meskipun kamu mengalami hal-hal yang pahit, atau kalau kamu sendirian, I will be there for you. Jadi ada waktu, hadir, dan juga ada komitmen. Nah, apa yang kita bisa pelajari pesannya, reflektif untuk kita semua. Kadang-kadang saudara, Tuhan itu sudah menaruh Naomi dan Ruth di sekitar kita. Tapi kita aja yang gak pernah lihat. Pertanyaannya adalah siapa Ruth yang butuh kau jangkau? Siapa Naomi, orang-orang yang sedang pahit, yang butuh kau dampingi? Jangan-jangan kita ini terlalu sibuk sama diri kita sendiri. Sehingga kita gak mau peduli sama orang di sekitar kita. Kita pakai lensa masalah kita. Sehingga kita tidak bisa melihat ada persahabatan. Ada sahabat-sahabat yang perlu kita perhatikan. Mungkin ada Ruth yang ada di hidupmu. Yang terasing, yang terluka, yang sendirian, yang butuh kasihmu. Mungkin ada Naomi yang pahit dan saudara bisa mendampingi mereka. Bayangkan jika gereja menjadi komunitas yang seperti itu. Berapa banyak jiwa yang akan diselamatkan dan dimenangkan bagi kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Amin. Coba pikirkan hal itu saudara. Nah yang kedua saudara. Nah ini, baca sama-sama poin yang kedua. 1, 2, 3. Tuhan bekerja apa? Di balik hal yang biasa. Saudara, kalau saudara perhatikan, kitab Rut dibandingkan kitab Keluaran, itu beda banget. Kitab Keluaran ada 10 tulah, air jadi darah, laut terbelah, ada belalang, ada kodok, anak sulung mati, ya kan? Wih, roti mana turun dari langit. Wih, spektakuler, saudara. Saudara lihat kitab Daniel. Ada malaikat perang sama iblis, ya kan? Ada nubuatan, Tuhan ngomong dari atas. Tapi kalau saudara baca kitab Rut, itu nggak ada mujizat, nggak ada penglihatan, nggak ada suara audible Tuhan. Tapi perhatikan, Allah bekerja di balik layar. Inilah pesan Alkitab melalui kitab Rut. Allah sangat aktif dalam hidup yang kelihatannya biasa-biasa saja. Katakan sama-sama biasa-biasa. Katakan pada kanan kirimu, hidupmu spektakuler atau biasa-biasa saja? Nah, ya kan? Kita itu selalu mendambakan hal yang luar biasa. Makanya kalau ditanyain, apa kabar Pak? Luar biasa. Kalau ngomongnya luar biasa. Itu biasanya ya. Kalau pendeta-pendeta ketemu, apa kabar Pak Pendeta? Luar biasa. Ngomongnya harus gitu. Kenapa? Karena kita mendambakan sesuatu yang luar biasa. Saya mau kasih tahu kepada kita semua. Allah bekerja dalam hal yang tampak biasa-biasa. Saudara, kalau saudara perhatikan di sini, ada kebetulan kecil. Kebetulan Rut masuk ke ladangnya Boas. Kebetulan Boas ternyata kerabatnya Naomi. Kebetulan Boas adalah pria yang murah hati dan takut akan Tuhan. Semua kebetulan kecil itu, kalau saudara lihat di akhir cerita, sebenarnya adalah benang merah Tuhan yang berdaulat dan menunjukkan bahwa Allah bekerja di dalam hal-hal yang biasa. Jadi kalau saudara merasa hidupmu biasa-biasa saja, dan saudara merasa kok nggak ada terobosan ya di dalam hidupku. Kitab Rut ingin ngomong sama saudara, jangan keliru. Tuhan tetap bekerja bahkan melalui hal-hal yang biasa. Yang setuju katakan amin. Tuhan by the way sudah mengirim Rut mendampingi, tapi Naomi nggak bisa ngelihat. Tadi saya sudah sampaikan. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan bagaimana kepahitan dan lensa masalah kita sering membuat kita buta terhadap anugerah yang sebenarnya sudah ada di sekeliling kita, saudara. Dan by the way, Rut bukan hanya menemani, tapi dia menjadi cerita indah bagi Naomi.
Karena melalui Rut ketemu Boas. Dan melalui Rut lahirlah Obed, lahirlah Isai, lahirlah Daud. Saudara, Naomi bilang, aku pahit, aku kosong. Kita sering menafsir hidup kita melalui kacamata lensa masalah, kepahitan, dan rasa sakit hati kita. Bukan pakai kacamata iman. Saudara, kadang Tuhan itu sudah kirim jawaban dari doamu. Tapi kita nggak bisa lihat. Kenapa? Karena kita pakai lensa masalah. Banyak dari kita seperti itu. Kita ngomong, Tuhan nggak peduli sama aku. Kenapa? Karena begini saudara. Seringkali kita bandingkan agenda kita paksakan Tuhan untuk memenuhi agenda kita. Padahal Tuhan punya agenda yang jauh lebih tinggi. Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang kita rencanakan. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan kasih aku terobosan itu. Kita paksakan Tuhan untuk mendapatkan hal itu. Dan ketika Tuhan bilang tidak, seakan-akan dia bilang, enggak sayang sama aku. Tuhan itu ninggalin aku. Padahal saudara, kalau saudara lihat setelah 5 tahun kemudian, mungkin sebenarnya Tuhan tidak mengabulkan doamu. Itu sebenarnya hal yang kamu minta itu bisa menghancurkan hidupmu. Tapi kita nggak mau peduli kan. Kita saat ini marah, kita merasa pahit. Bisa jadi Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar, yang lebih indah, yang mungkin kita nggak sanggup lihat dan bayangkan saat ini. Problemnya kita mengukur kehadiran Tuhan, mengukur kebaikan Tuhan dengan mencocokkan antara agendanya dengan agenda kita. Kan terbalik kan. Seharusnya kita mencocokkan agenda kita, bahkan kita nggak boleh punya agenda. Kita minta Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Makanya saya selalu kurang setuju dengan libatkan Tuhan. Kualik bro. Jangan libatkan Tuhan seakan-akan Tuhan itu seorang yang butuh. Dan saudara investornya gitu saudara. Kamu tak libatkan ya dalam proyekku Tuhan ya. Biar no kamu semakin cuan. Terbalik. Tuhan biarlah aku terlibat di dalam agenda besar rencanamu. Kan seharusnya begitu saudara. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah kalau kita lihat kayak begini ya saudara. Kita perlu mengajar kita untuk bisa melihat apa. Walau aku gak ngerti Tuhan. Walau ada rasa pahit Tuhan. Walau aku ini mungkin suka marah. Tapi aku tahu Tuhan. Engkau bekerja demi kebaikan. Aku tahu Tuhan. Kalau engkau mengizinkan sesuatu artinya itu sedang kau kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Sehingga saudara-saudara bisa berdoa kepada Tuhan dengan sebuah hati yang tenang. Dan kalau saudara lihat, seringkali kalau saudara lagi pusing seperti Naomi, gak bisa lihat siapa-siapa, marah, pahit. Tahu gak, kita ini butuh orang-orang seperti Rut di sekitar kita. Kadang kita seperti Naomi, tahu kebenaran. And by the way saudara, Naomi sebenarnya punya teologi yang cukup baik. Dia tahu Allah berdaulat. Dia tahu semuanya terjadi di tangan Tuhan. Tapi pengetahuan itu tidak otomatis membuat dia jadi orang yang penuh dengan pengharapan. Buktinya apa? Buktinya dia jadi pahit. Inilah sebabnya jarak terbesar di bumi itu bukan dari bumi ke bulan. Jarak terbesar di bumi itu apa? Dari kepala, otak ke hati. Itu loh. Kadang-kadang kita tahu banyak tentang doktrin. Oh Tuhan berdaulat. Oh Tuhan berdaulat. Begitu saudara ya. Tetapi apakah hati kita sadar? Dan kalau saudara lihat, Rut menolong Naomi untuk bisa melewati momen-momen seperti itu. Di momen-momen seperti itulah kita butuh seorang Rut. Kita butuh komunitas Injil yang mengingatkan. Tapi di masa lain kita bisa jadi Rut bagi orang lain yang sedang seperti Naomi. Di masa yang lain kita juga bisa jadi Naomi bagi orang-orang seperti Rut. Inilah kenapa care group is so important. Itulah kenapa saudara gak bisa jadi orang Kristen sendirian. Kita butuh komunitas, kita butuh orang lain yang bisa mendoakan kita. Ada sebuah quote dari seorang yang menulis hymn namanya William Cowper. Dia menulis quote ini dari sebuah lagu. Lagu ini adalah God Moves in a Mysterious Way. Di dalam liriknya dia berkata begini, janganlah menilai Tuhan dengan perasaan.
tetapi percayalah pada kasih karunia-Nya. Di balik awan yang gelap yang menakutkan tersembunyi wajah Tuhan yang tersenyum. Dan Cowper menulis ini dalam depresi yang sangat dalam. Dia menulis him ini untuk berkhotbah sama dirinya. Saudara, kalau saudara tidak melihat terang, percayalah Tuhan tetap bekerja. Naomi belum melihat Boas, tetapi Tuhan sudah melihat penebusan. Naomi belum melihat ada garis keturunan Mesias dari Ruth, tetapi Tuhan sudah menyiapkan segala semuanya yang dia butuhkan. Perhatikan, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka juga berlaku sama hidup kita. Kalau kamu merasa hidupmu biasa-biasa saja, bisa jadi Tuhan sedang menulis sesuatu yang luar biasa. Amin, saudara. Kalau sudah percaya ini, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Luar biasa. Jadi jangan menilai hidupmu hanya dari apa yang saudara lihat hari ini. Jangan cuma lihat masalahmu dalam rutinitasmu, dalam hal yang biasa-biasa. Percayalah, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Poin yang ketiga. Anugerah menghancurkan keangkuhan. Saudara, kalau kita baca secara cepat tentang kisah Ruth, kita bisa salah kaprah. Karena kita bisa berpikir seperti ini. Oh, perempuan baik, dapat laki-laki baik, punya anak, dan hidup mereka live happily ever after. Semuanya beres. Oh tidak, saudara. Kalau diperhatikan, kitab Ruth justru mengguncang nilai-nilai tradisi dunia yang dipercayai banyak orang. Saudara, kalau sudah perhatikan, kisah Ruth itu meruntuhkan tiga struktur sosial yang besar. Yang percaya bahwa pure bloodline itu superior. Keturunan keluarga yang murni itu adalah segala-galanya. Oh, bangsawan itu harus nikah sama bangsawan. Orang suku tertentu harus nikah sama orang suku tertentu. Itu juga racial superiority. Moab itu orang yang berbeda ras dengan Israel. Itu no-no zaman dulu kalau mau nikah beda ras. Tapi di sini seakan-akan Tuhan ingin pamer. Ini orang Moab, aku nikahkan sama Boas, orang Israel. Dan dari keturunannya muncul Mesias. Ini orang bloodline-nya gak murni. Di zaman itu orang yang bloodline-nya murni superior. Bangsawan gak mungkin nikah sama rakyat biasa. Orang kaya gak mungkin nikah sama orang miskin. Gak mungkin nikah sama janda. Superiority. Dan juga apa? Gender. Anak laki-laki pasti lebih penting. Tapi di sini ada sesuatu yang luar biasa. Justru ceritanya tentang dua perempuan. Yang satu janda tua, yang satu janda yang terasing. Orang asing, saudara. Jadi kalau saudara perhatikan, ini sejalan, konsisten. Pola Alkitab memutarbalikkan standar dunia. Tuhan justru sering memilih bekerja melalui anak kedua, bukan yang sulung. Tuhan justru sering memilih bekerja melalui perempuan yang tertolak, perempuan yang tidak menarik. Di zaman dulu, perempuan yang berkuasa, perempuan yang punya influence adalah perempuan yang cantik, yang punya influence, itu pengaruh. Dia nikah sama kaisar, nikah sama raja. Tapi perempuan yang seperti Lea, yang tidak diinginkan, yang juling, tidak cantik seperti Rahel, justru melahirkan Yehuda yang menjadi nenek moyang Yesus. Tuhan sering memilih bekerja melalui orang miskin. Yesus bukan dari kaisar, Yesus bukan keturunan raja, dia keturunan tukang kayu. Dia tidak lahir di Yerusalem, dia tidak lahir di Roma, tapi dia lahir di Bethlehem. Tuhan sering memilih bekerja melalui orang lemah, bukan orang kuat. Seakan-akan Allah ingin berkata, dunia punya kriteria siapa yang hebat, siapa yang keren, siapa yang penting, siapa yang layak dapat spotlight. Aku punya kriteriaku sendiri. Aku akan memutarbalikkan standar dunia. Yang justru dapat spotlight adalah orang-orang yang tersisihkan. Itulah sebabnya anugerah menghancurkan rasa lebih. Lebih apa? Isi sendiri jawabanmu. Lebih suci,
lebih ganteng, lebih kaya, lebih hebat, lebih bertalenta, lebih diurapi. Kalau saudara benar-benar sadar dan mengerti Injil, maka saudara sadar bahwa hidupmu adalah semata-mata karena kasih karunia. Bukan karena engkau lebih hebat, lebih pintar, atau ras tertentu, kelas sosial tertentu. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Saudara, kita semua adalah orang berdosa yang diampuni. Seharusnya tidak ada yang bisa kita banggakan selain karya Kristus saja. Yang setuju katakan amin. Kita adalah orang yang berdosa seperti pengemis, saudara. Hanya karena pengemis itu dapat roti hidup duluan. Kita nggak bisa bilang kepada pengemis yang lain, "Oi, aku lebih hebat dari kamu." Enggak, sama-sama pengemis. Kalau kita nerima roti hidup, kita perlu menolong pengemis yang lain untuk menemukan roti yang sama. Amin, saudara. Kalau saudara punya seperti itu, pengertian seperti ini akan menghancurkan rasisme. Pengertian seperti ini akan menghancurkan diskriminasi. Pengertian seperti ini akan menghancurkan rasa self-righteousness, rasa superioritas, merasa lebih baik dari orang lain. Artinya, siapapun kamu, ras manapun kamu dari berada, kelas sosial apapun, latar belakang apapun, kita semua ada di sini hanya semata-mata karena anugerah. Jadi saudara, kita perlu menunjukkan konklusinya. Rut menunjukkan orang asing yang dipandang rendah, perempuan yang tidak memiliki kuasa, perempuan yang terasingkan, justru dipakai Allah menjadi saluran berkat bagi dunia. Bahkan menjadi garis kelahiran Sang Mesias. Kalau kita renungkan cerita Rut ini, sebenarnya kita bisa melihat bahwa Rut itu bayangan sesuatu. Karena Rut meninggalkan keluarganya dan tanah airnya. Rut masuk sebagai orang asing yang dipandang rendah. Rut mendampingi Naomi yang pahit. Dan bahkan Rut menjadi hamba yang menderita. Kalau saudara lihat semua kriteria-kriteria yang Rut lakukan, ini semua adalah gambaran samar dari apa yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya. Apa yang dilakukan Rut menunjuk kepada Yesus Kristus. Kalau Rut meninggalkan keluarganya, tanah airnya, masuk ke dalam sebuah negara di mana dia sebagai orang asing dipandang rendah, dipandang tidak masuk hitungan, orang yang tertolak, menjadi hamba yang menderita. Bukankah Yesus Kristus adalah Allah yang meninggalkan surga, meninggalkan rumah Bapaknya, tetapi turun menjadi manusia, menjadi orang asing di dunia yang diciptakannya sendiri, ditolak oleh orang-orang yang mau dia selamatkan. Dia bukan hanya beresiko dilecehkan, dia bukan hanya beresiko dibunuh, tetapi ada suatu kepastian bahwa dia satu hari pada waktu dia berumur 33 tahun, dia akan dibunuh mati di kayu salib. Itulah sebabnya di Taman Getsemani dia merasakan sebuah agony, sebuah pain. Aku sedih, mau mati rasanya karena sebentar lagi dia akan dilecehkan di salib, dia akan ditolak di salib, dia akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Dia akan ditinggalkan oleh Bapaknya. Dia akan mengalami keterasingan kosmis, di mana seluruh dosa, hukuman murka Allah atas dosa ditimpakan kepadanya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan jatuh atas Yesus. Itu yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Yesus mengalami keterasingan. Dia lahir di kandang, mati di salib. Dia berkorban. Dia tidak sekedar beli tanah seperti Boas. Dia beli hidup kita dengan darahnya. Kalau Rut berkata, aku mengambil kemiskinan Naomi agar Naomi mendapatkan kehidupan. Yesus berkata, aku mengambil kemiskinan rohanimu agar kamu boleh menerima kekayaan surgawiku. Kalau hidup Rut berubah karena disentuh oleh kasih dan pengorbanan Naomi, hidup kita berubah
Karena kita disentuh oleh kasih dan pengorbanan Kristus. Bayangkan kalau Naomi yang gak sempurna aja, melalui kasihnya Ruth tersentuh. Berapa besar kasih Allah bagi kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu memahami betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalam kasih Kristus bagi kita semua. Kalau saudara sadar akan kasih Kristus, hidupmu tidak akan sama. Saudara akan sadar bahwa hidupmu ada di tempat ini hanyalah semata-mata karena kasih karunia. Pergumulanmu tidak sebanding dengan kasih yang mendampingimu. Air matamu tidak sebanding dengan kasih yang bersamamu. Kalau kita melihat ini dengan mata iman, bukan hanya sebagai doktrin di kepala kita, maka saudara akan memiliki hidup yang berbeda. Saudara akan berani, saudara akan rela berkorban, saudara akan mengasihi, saudara tidak akan superior, saudara akan rendah hati. Pesan Advent melalui khotbah ini, Tuhan tidak hanya menebus masa lalumu, tapi Dia menopang hidupmu saat ini. Dan Dia terus menulis masa depanmu. Amin, saudara. Boas menebus tanah Naomi, Yesus menebus hidupmu. Boas mengangkat orang terasing seperti Ruth menjadi keluarga. Yesus mengangkat pendosa seperti saudara dan saya menjadi anggota keluarga Allah. Tidak ada cerita hidup yang terlalu pahit yang Tuhan tidak bisa tebus. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap yang Tuhan tidak bisa ubah. Tidak ada identitas yang terlalu hancur yang Tuhan tidak bisa pulihkan. Kalau Ruth dimasukkan dalam silsilah Yesus, maka saudara dan saya dengan semua luka kita, dengan semua kegagalan kita, Tuhan mau masukkan saudara di dalam cerita besar Tuhan. Dan hari ini kalau saudara merasa sendiri, itu hanya perasaanmu. Karena engkau tidak pernah sendiri. Karena Yesus mendampingi kita semua. Reflektifnya, saudara. Siapa Naomi yang Tuhan taruh di sekitarmu? Siapa Ruth yang Tuhan taruh di hidupmu? Tapi selama ini engkau gak sadar mereka ada di sana. Buka mata lebar-lebar. Biarlah Tuhan memakai saudara menjadi perpanjangan tangannya. Yang kedua, nilai-nilai apa? Kesombongan apa? Yang Tuhan mau telanjangi. Yang selama ini menghalangimu untuk mengasihi orang lain. Yang membuat engkau merasa lebih baik dari orang lain. Itu mau diruntuhkan oleh Injil. Buka hatimu, bertobat. Yang ketiga, bagian mana dari hidupmu yang selama ini membuatmu merasa seperti orang asing? Mungkin ada di antara saudara minder, merasa gak pantas. Mungkin merasa masa laluku hancur, pastor. Aku gak tahu bagaimana hari ini Injil menegurmu, sekaligus menghiburmu dan mengobati cara pandang itu. Amin, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan sebuah lagu, Jesus is strong and kind. Amin. Sudah diberkati hari ini, amin, saudara. Sambil para pemusik menyiapkan diri, saya akan mengingatkan kita semua. Orang berinjil tidak tinggi hati dan tidak minder. Kenapa? Karena identitasnya tidak ditentukan oleh prestasi, tetapi identitasnya ditentukan karena anugerah kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang berinjil tidak menunggu dikasihi untuk mengasihi. Kenapa? Karena tahu dirinya sudah dikasihi bahkan saat belum layak menerima kasih. Orang berinjil tidak cari sensasi, terobosan dan mujizat. Kenapa? Karena dia sadar bahwa di dalam hal-hal yang tampak biasa-biasa, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kalau saudara setuju, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin.